Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berwasiat kepada hambanya untuk kita semua agar selalu dan terus menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari yang mulia ini, yang merupakan penghulu dari segala hari, sayyidul ayyam indallah, hari yang sebaik-baik terbit padanya matahari, kita berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar sekiranya Allah Tabaraka Ta'ala mengampuni segala kesalahan yang kita lakukan, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seluruh amaliyah ibadah yang kita laksanakan, salat yang kita dirikan, ibadah puasa sunnah yang kita jalankan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa perjalanan manusia bagaikan roda yang terus berputar. Siang malam silih berganti. Seorang anak yang lahir dari rahim ibunya, dari masa balita, kanak-kanak, beranjak remaja dan dewasa, yang berakhir pada masa tua dan akan bermuara pada satu titik kepastian, sebuah keniscayaan yang semua manusia pasti akan melewatinya, yakni sebuah perpisahan antara ruh dengan jasad, yang merupakan pemutus segala kelezatan, kenikmatan dunia, yakni al-maut, kematian. Karenanya dikatakan kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai peringatan, sebagai nasihat yang berharga, peringatan yang penting bagi setiap manusia
yang terkadang lalai dari mengingat kehidupan akhiratnya, hanya berlomba kepada kehidupan dunia, sehingga Allah mencela hamba-hamba tersebut yang orientasinya hanya sekedar dunia. Dia habiskan waktunya, usianya, dia habiskan usianya hanya untuk mengejar dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awal-awal surah Ar-Rum, Allah menegaskan bahwasanya mereka orang-orang yang hanya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang yang hanya mengetahui perkara-perkara zahir, perkara-perkara yang nampak dalam urusan dunianya semata. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Namun perkara akhiratnya mereka ghafil, mereka lalai. Mereka tidak serius di dalam belajar agama. Mereka meninggalkan Al-Quran, berpaling dari kitabullah. Tidakkah kita takut sebuah ancaman dari Allah Jalla Jalaluh? Allah tegaskan dalam surah Taha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Qur'anul Karim, maka baginya kehidupan yang sempit. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, demikian juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa kehidupan yang sempit akan dirasakan seorang hamba yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan Allah, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan kehidupan yang sempit fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apakah sampai di situ? Tidak. Allah tegaskan, dilanjutkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan himpun mereka, kami akan kumpulkan mereka, kami akan bangkitkan mereka di padang mahsyar dalam keadaan buta. Waqad kuntu basira, padahal mereka dulu termasuk orang yang melihat. Sehingga di antara hamba Allah berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, wahai Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, sedangkan aku dulu di dunia termasuk orang yang melihat. Apa kata Allah? Kadzalika qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Tatkala Allah menurunkan ayat Al-Quran, Allah turunkan seorang nabi di tengah-tengah kalian, Allah turunkan Al-Quran Al-Karim, dan kalian melalaikannya, kalian berpaling dari Al-Quran, maka wa kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini pula kalian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita hidup di dunia ini sementara. Dunia hanya tempat permainan dan senda gurau. Allah tegaskan dalam surah Al-Hadid, surah terakhir di juz 27, di ayat yang ke-20, Allah tegaskan, i'lamu annamal hayatud dunya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad. Ila akhiril ayah. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang ada di dalamnya dua hal, permainan dan senda gurau. Dan kalian berbangga-banggaan dengan banyaknya anak, bermegah-megahan dengan banyaknya harta, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam banyak ayat di dalam surah yang lain? Bahwa kita semua akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Bagaimana tatkala seorang hamba dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaulah dia beriman kepada Allah, Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau dia beriman kepada Allah, Allah akan memberikan dia stempel. Allah akan memberikan dia, Allah menggolongkan dia termasuk hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Kembalilah kalian kepada Allah dengan hati yang tumakninah,
senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah, memurnikan tauhid kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, beramal saleh sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya bagi mereka yang kufur dengan Allah, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa Allah tegaskan dalam firman-Nya? Fa kaifa idza tawaffathumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Tatkala malakul maut mencabut nyawa mereka, dengan cara apa? Mereka akan merasakan dicabutnya sakaratul maut itu, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malakul maut akan menggebuki wajah-wajah mereka, akan memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Waliyadzubillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setiap kita akan merasakan kematian, kata Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala bagi kalian. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa dijauhkan dari neraka Allah, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, kata Allah. Sungguh dia termasuk hamba yang beruntung. Hakikat kesuksesan sesungguhnya, keberhasilan sesungguhnya seorang hamba tatkala dia dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang beruntung, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang menipu, yang melalaikan, hanya kehidupan yang memperdaya. Karenanya jangan sampai kehidupan dunia kita melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Jangan sampai anak kita, istri kita, atau harta kita melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah Al-Munafiqun di juz 28, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian itu, maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Di akhir khutbah yang pertama ini, khatib ingin menyampaikan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ad-Daqqaq, Abu Ibrahim Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, agar senantiasa hati kita ini, orientasi kita, tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak mencari nafkah, tidak mencari ma'isyah. Tetap kita mencari bahagian kita, mencari bekal kita untuk kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa, kan Allah mencela. Bal tu'thirunal hayatad dunya, mereka lebih condong kepada kehidupan dunia. Padahal Allah tegaskan kehidupan akhirat lebih kekal dan lebih abadi. Karenanya jamaah sekalian, sekali lagi khatib tidak mengatakan jangan mengejar dunia, karena Allah memerintahkan kita untuk mencari ma'isyah, untuk mencari rezeki yang halalan thayyibah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila kalian telah menunaikan ibadah salat, bertebaranlah kalian di muka bumi Allah. Allah jelaskan juga wa ja'alna an-nahara ma'asya, dijadikan siang hari untuk mencari ma'isyah, mencari rezeki yang halal, kehidupan yang layak, yang diberkahi. Dan Allah tegaskan lagi di firman yang lain, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ada bahagian kita di dunia ini kita kejar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, Abu Ibrahim rahimahullah? Man aktsara an dzikril maut ukrima bi thalathah. Ta'jilut taubah wa nasyatun fil ibadah wa qana'atul qalb. Barang siapa yang hatinya terus-menerus mengingat kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, bersegera dirinya, jiwanya untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wa nasyatun fil ibadah, semangat di dalam beribadah, giat di dalam beribadah. Yang ketiga, wa qana'atul qalbi, memiliki hati yang qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada nikmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Sebaliknya, wa man nasiya an dzikril maut uqiba bi thalathah, taswifut taubah wa kaslun fil ibadah wa adamu qana'atil qalbi. Dan sebaliknya, orang yang lalai jiwanya, hatinya jarang mengingat kematian, dia tidak mengingat kematian, hatinya lalai, maka dia dihinakan, dia akan diberikan sanksi, diiqab dengan 3 hal, direndahkan dengan 3 hal.
Yang pertama taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Yang kedua orang yang lalai dari mengingat kematian akan terus-menerus malas di dalam beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa adamu qana'atil qalbi, tidak memiliki hati yang qanaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati wa taba'a bi athari ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayyuhal hadirun, ayyuhal muslimun al-kiram, azzakumullah. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala fi muhkamit tanzil, inna lil muttaqina mafaza. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu lahu biha 'ashar. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين الموحدين المجاهدين في بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.